Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada musim pandemi yang melanda dunia ini. Semoga dengan adanya pandemi ini tidak menurunkan semangat kita untuk belajar ya. Tetap semangat kan belajarnya? Semangat, Bu. Baik. Sudah tahu pembelajaran kita pada hari ini akan belajar tentang apa? Indonesia, Bu. Ya, langsung saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Oh iya, Sorry, Bu. Mbak Siti Nurhaliza ya? Saya wakilnya, Bu. Oh, tapi yang memimpin doa ketua kelas saya saja ya? Silahkan Mbak Siti Nurhaliza memimpin doa pada pembelajaran ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Mbak Siti Nurhaliza. Saya screen dulu PowerPoint-nya. Bisa terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Ya, baik. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi, tepatnya yaitu pada KD 3.4, yang dimana kita akan membahas tentang pengertian dari teks cerita fantasi, kemudian ciri-ciri dari teks cerita fantasi, dan jenis-jenis dari cerita fantasi. Sebelum Ibu jelaskan, di sini ada yang tahu apa itu cerita fantasi? Ada, Bu. Ya, silahkan Mbak Siti Nurhaliza. Jadi, teks cerita fantasi itu teks yang berisikan suatu cerita khayal, Bu, yang tidak ada di dunia nyata. Kayak kerajaan, bukan kerajaan sih. Kayak princess gitu, Bu. Intinya yang tidak ada di dunia nyata. Ya, benar sekali yang dikatakan Mbak Siti Nurhaliza. Mungkin dari teman-teman ada lagi? Cerita hayalan, Bu. Iya. Ada lagi? Ya. Sebenarnya yang dikatakan oleh Mbak Siti Nurhaliza sama Mas Iwan Fals ya, memang benar bahwa cerita fantasi ini merupakan hayalan atau imajinasi dari seorang penulis. Ya, di sini akan saya jelaskan bahwa cerita fantasi di sini merupakan cerita fiksi yang dimana bergenre imajinasi dari seorang penulis, yang dimana cerita fantasi ini adalah hasil hayalan dari seorang penulis, yang dimana seumpamanya ada cerita yang belum pernah terjadi di dalam dunia nyata, itu bisa terjadi di dalam cerita fiksi ini. Jadi sesuai dari hasil imajinasi dari seorang penulis. Seperti itu. Kemudian di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama yaitu ada keajaiban, ada keanehan atau kemisteriusan, yang dimana cerita fantasi di sini ini memiliki imajinasi yang mengungkapkan aspek-aspek spiritual, kemisteriusan, dan gaib, seperti itu. Jadi di dalam cerita fantasi ini contohnya seperti dia itu memiliki
hal-hal yang menceritakan tentang hal-hal yang gaib atau hal-hal yang tidak pernah terjadi di dalam dunia nyata itu bisa terjadi di dalam cerita fantasi ini. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu ide cerita terbuka terhadap daya hayal seorang penulis yang dimana tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Nah, jadi di dalam cerita fantasi ini seorang penulis tidak harus tergantung kepada realita atau kenyataan yang ada di dalam dunia nyata gitu. Jadi cerita fantasi yang dibuat oleh penulis ini tidak harus tergantung kepada realita atau kenyataan-kenyataan yang ada di dunia nyata. Jadi bebas ya seorang penulis itu membuat cerita fiksi ini. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan berbagai lintas ruang dan waktu. Jadi cerita yang ada di dalam cerita fantasi ini terlintas ruang dan waktu. Jadi bisa saja seumpamanya ceritanya itu menceritakan di masa sekarang. Bisa saja di situ juga menceritakan di masa lampau seperti itu. Jadi melintasi ruang dan waktu. Jadi waktu dan ruangnya itu bisa saja berbeda seperti itu di dalam cerita fantasi ini. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, selanjutnya. Kemudian yang keempat, ada tokoh unik memiliki kesaktiannya, di mana di dalam cerita fantasi ini tokoh-tokoh yang diperankan itu bisa unik gitu. Seperti itu yang tadi dikatakan oleh Mbak Siti Nurhaliza, kayak cerita-cerita kayak dongeng gitu ya. Jadi di dalam cerita fantasi ini menceritakan tentang tokoh-tokoh yang unik gitu. Di sini ada yang pernah menonton filmnya Tinkerbell? Belum pernah, Bu. Pernah, Bu. Oh, belum pernah. Nah, ya Nah. di situ kan digambarkan tokohnya itu seperti mirip kupu-kupu ya, yang dimana hidup di dunia bunga seperti itu. Jadi di situ tergambar jelas bahwa tokoh ini sangat unik gitu, tidak ada di dalam dunia nyata, yang adanya itu hanya di dunia hayalan gitu. Kemudian yang kelima yaitu bersifat fiksi, yang dimana bersifat fiksi ini tidak terjadi di dalam dunia nyata. Kemudian yang keenam, bahasa bukan bahasa formal, jadi bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa seperti bahasa-bahasa sehari-hari, seperti percakapan sehari-hari, tidak formal, seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Masih belum, Bu. Belum ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Lanjut. Ada Bu, ada Bu. Iya, silakan. Apakah ciri-ciri toko cerita fantasi itu sama dengan kalau yang dimaksud saya cerita fantasi itu mungkin adalah dongeng, cerpen, dan pertanyaan saya apakah ciri-cirinya itu sama dengan ciri-ciri novel? Karena memang novel itu kebanyakan ceritanya itu cerita fantasi atau cerita hayalan. Mungkin itu saja, Bu. Iya, sebenarnya novel itu memang dari dari hasil karya seorang sastrawan ya, seorang pengarang, seorang penulis, yang dimana itu juga termasuk cerita fiksi. Tapi ada beberapa novel yang itu diangkat dari kisah-kisah nyata, tapi tetap ada bumbu-bumbunya. Seperti itu. Jadi ada novel-novel yang termasuk ke dalam cerita fiksi yang dimana dari hasil imajinasi seorang penulis, seperti itu. Bagaimana? Bagaimana Iwan Fals? Apa bisa diterima? Bisa Ya. diterima, Bu. Maaf, Bu, saya makan ya. Bu, gak sopan itu, iya, Bu. diselesaikan dulu. Tapi didengarkan ya. Ya, Bu. Maksudnya makan cemilan, Bu. Ya, baik.
Saya kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya mau minta satu siswa bisa menyampaikan tentang pengertian dari teks cerita fantasi yang anak-anak pahami di sini. Gimana Bu? Tadi suaranya putus-putus. Oh iya, jadi seperti ini. Karena tadi tidak ada yang bertanya, saya mau menunjuk satu siswa yang bersedia saja ya, yang bersedia untuk menyampaikan pemahamannya mengenai teks cerita fantasi ini. Silahkan ketua kelas mungkin mau menyampaikan. Saya lagi ini Bu, berarti Bu. Iya, silahkan. Ini pengertian dari ya Bu, cerita fantasi. Iya, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai cerita fantasi dan bagaimana ciri-ciri dari cerita fantasi. Nah, sekarang saya bertanya kepada Siti, apa yang Siti pahami tentang cerita fantasi ini setelah saya jelaskan tadi? Baik Bu, jadi yang saya pahami itu cerita fantasi merupakan cerita hayal yang bahasanya itu menggunakan bahasa yang santai dan berisikan fiksi juga. Terus salah satu contohnya bisa berupa dongeng dan cerpen, seperti itu Bu. Ya, terima kasih Siti. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menyampaikan juga. Baik, sepertinya sudah tidak ada. Saya lanjut ya. Sepertinya sudah paham semua ya? Paham, Bu. Bu, Baik, saya lanjut ke jenis-jenis cerita fantasi. Ya, yang dimana jenis-jenis cerita fantasi di sini memiliki dua jenis, yang dimana jenis pertama yaitu cerita fantasi total dan irisan, yang dimana cerita fantasi total ini hasil karangannya itu semuanya seperti objek atau nama itu semuanya dari hasil karangan seorang penulis gitu. Jadi kayak objeknya, nama tokohnya atau tempat yang digunakannya itu semua seperti hayalan seorang penulis gitu. Seperti tadi saya contohkan, seperti contohnya filmnya Tinkerbell itu kan tidak ada di dalam dunia nyata ya, seperti tokohnya, objeknya itu tidak ada di dalam dunia nyata, dan bahkan tempat yang digunakan itu juga tidak ada di dalam dunia nyata, seperti itu. Berbeda dengan cerita fantasi irisan, yang dimana cerita fantasi irisan ini seperti tokoh, objek, nama tempatnya, bahkan nama tokohnya itu dari kisah nyata gitu. Seumpamanya seperti latar tempatnya, namanya itu dari kisah nyata. Kemudian bukan kisah ya, tapi tokohnya itu memang benar-benar ada, terus tempatnya itu memang benar-benar ada. Jadi itulah perbedaannya antara cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Kalau total itu perbedaannya apa tadi? Dia itu semuanya itu seperti objek, nama, dan tempatnya itu dari hayalan. Sedangkan irisan ini dari tempat, nama, dan objeknya itu memang sesuai, memang ada di dalam dunia nyata, tapi ceritanya tidak nyata, seperti itu. Sampai di sini bisa membedakan? Bisa Bu. Ya, baik, saya lanjutkan ke jenis yang kedua, yaitu cerita fantasi sejaman dan lintas waktu, yang dimana cerita fantasi sejaman ini yaitu zaman atau cerita yang digunakan di dalam cerita fantasi ini itu cuma terdapat satu zaman.
Contohnya seperti zaman sekarang, ceritanya itu menceritakan masa sekarang, maka ya menceritakan kisah-kisah yang terjadi di masa sekarang. Sedangkan kalau di lintas waktu itu memiliki dua zaman, di zaman sekarang dan zaman nanti, entah zaman yang sudah lampau atau zaman yang akan datang gitu. Yang penting dia mempunyai dua zaman di dalam ceritanya. Contohnya di sini anak-anak pernah melihat sebuah film yang dimana dia itu berada di zaman sekarang, kemudian masuk ke zaman dahulu. Pernah menonton film seperti itu? Pernah, Bu. Ya, jadi di situ memiliki dua lintas waktu sekaligus. Seperti itu. Itu yang membedakan antara sezaman dan lintas zaman. Jadi di sini perbedaannya kalau sezaman itu memiliki satu waktu, sedangkan lintas waktu itu memiliki dua latar cerita. Itu yang membedakan ya. Sampai di sini mengenai jenis-jenis cerita fantasi, ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak, apa suara saya bisa terdengar? Masih, Bu, masih terdengar. Ya, baik. Karena materinya sudah selesai dan waktunya juga sudah habis, tapi saya beri kesempatan sekali lagi, ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, di sini ada yang bisa membantu saya untuk merangkum atau menyimpulkan dari materi yang tadi saya sampaikan. Silakan, saya akan memberikan nilai plus ya untuk anak-anak yang bisa menyampaikan, karena itu berarti anak-anak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Silakan, ada yang mau? Silakan anak-anak, ada yang mau membantu saya untuk menyimpulkan apa yang tadi saya sampaikan? Baik, kalau tidak ada, saya saja yang menyimpulkan ya. Ada, Bu, ada. Ya, silakan. Siapa ini namanya? Saya, Bu, Siti Nurhaliza, ketua kelasnya. Wah, Mbak Siti Nurhaliza ini aktif ya dari tadi. Nomor Iya, absennya Bu. berapa, Mbak? Nomor absen 1. Jadi langsung saya masukkan ke nilai ya. Mbak Siti Nurhaliza, ini nomor absennya berapa, Mbak? 1, Bu. Oh. Ya, silahkan, Mbak. Iwan, Bu. Iwan, Bu, nomor absennya 2. Bu, ini siapa, Bu? Saya apa Iwan, Bu? Tadi karena duluan Mbak Liza, jadi silahkan Mbak Liza, nanti Iwan setelahnya Mbak Liza. Saya juga mau melihat catatannya ya. Tadi ada yang mencatat saat saya menjelaskan? Ada, ya. Bu. Selamat catat saya, Bu. Iya, nanti bisa dikirim ke grup ya. Iya, Bu. Ya, silahkan Mbak Liza. Jadi cerita fantasi itu merupakan cerita fiksi yang bergenre imajinasi. Nah, salah satu ciri-cirinya itu terdapat keajaiban di dalamnya. Kemudian cerita fantasi itu ada berbagai macam. Ada cerita fantasi irisan, yang dimana itu dari tokohnya dan juga tempatnya itu merupakan tokoh dan tempat yang memang benar-benar ada, namun ceritanya itu fiksi. Kemudian yang selanjutnya itu yang ceritanya itu keseluruhan fiksi, namun saya lupa, Bu, namanya apa, mohon maaf. Kemudian ada juga yang ada dua waktu itu yang
di dimensi sekarang dan dimensi masa lalu. Kemudian ada yang genrenya itu di masa sekarang. Dan sudah Bu, itu saja Bu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Siti Nurhaliza. Untuk Mas Iwan Fals, saya mau menyimpulkan. Silakan Mas. Udah agak jadi Bu, karena Mbak Lisa tadi sudah menjelaskan apa yang jadi saya sampaikan nanti. Oh iya, baik. Jangan lupa anak-anak, nanti catatannya dikumpulkan ya di grup saja. Baik Bu. Untuk selanjutnya, kita nanti pada pertemuan selanjutnya akan belajar tentang teks eksplanasi. Silahkan dipelajari. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, sekarang ada tugas untuk Mas Iwan. Mas Iwan, tolong dicatat teman-temannya yang hadir ya. Baik Bu. Ya, baik, karena tadi yang membuka Mbak Siti Nurhaliza, sekarang yang menutup pembelajaran Mas Iwan ya. Silakan Mas Iwan. Baik Bu. Teman-teman, sebelum pelajaran ditutup, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran pada hari ini bisa kita pahami bersama. Marilah kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah Bu. Baik, terima kasih kepada Mas Iwan. Untuk absennya jangan lupa dikirim ke grup ya. Terima kasih. Baik, untuk anak-anak semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.